السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاتحة. 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 ثواب الصلاة على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. Abwab dzikir yang paling akhir. Halaman 244. Kitab yang baru. Abwab dzikir yang berakhir. Dari judul babnya itu. Udah lagi. Sawabus shalah ala asyrafil khalqi. Nah, ketemu belum? Nomor berapa itu? 242. Yang cetakan Elba itu 242. Ini paling depan malah gak ketemu-ketemu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sawabus salati. Pahala membaca salawat ala asyrafil khalqi, kepada semulia-mulianya makhluk Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulianya makhluk. Tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada beliau. Seandainya semua kemuliaan makhluk yang mulia, kemuliaannya para malaikat, kemuliaannya para nabi, kemuliaannya para wali, kemuliaannya para ulama, kemuliaannya orang-orang yang mati syahid, kemuliaannya orang-orang soleh, kemuliaannya semua orang yang mulia, semua makhluk yang mulia dikumpulkan jadi satu, tidak ada satu titik dari kemuliaannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu-satunya namanya makhluk yang disandingkan dengan nama Allah hanya namanya baginda Nabi. Sampai di arsy sana ditulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di pintu-pintu surga ditulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan di dada-dadanya bidadari pun tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti kalau masuk surga tahu itu.
Semoga kita semua masuk surga. Maka dalam Al-Quran dikatakan wa rafa'na laka dzikrak. Wahai Muhammad, aku telah mengangkat atau meninggikan penyebutan namamu. Maka disebutkan dalam tafsir-tafsir, dalam hadis-hadis yang marfu' sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tudzkaru haitsu udzkar. Namamu akan selalu disebut ketika aku disebut. Maka kalau orang mau ceramah, innal hamdalillah, kemudian ujung-ujungnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, selalu nama Nabi disebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nama Allah kok disebut, pasti di situ nama Nabi disebut. Karena tidak ada yang layak disebut setelah namanya pencipta kecuali makhluk yang paling dicintai oleh sang pencipta, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemuliaan Nabi itu enggak perlu ditanyakan lagi. Nabi sama ini mulia mana, Nabi sama itu mulia mana, sama ini mulia mana. Orang yang tanya seperti itu orang yang jahil. Semua kemuliaannya yang mulia itu adalah bagian dari kemuliaannya baginda Nabi. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun bahran minal gharfan minal bahri aw yashfan minat aw rashfan minat diyami. Kata Imam Busiri. Jadi semua para rasul mereka mengambil kemuliaan dari kemuliaannya baginda Nabi. Yang diambil seberapa? Ibaratnya yang diambil satu ambilan dari lautan ataupun satu titik dari hujan yang deras. Saking mulianya baginda Nabi, maka nggak perlu ditanya lagi. Kemuliaan Nabi itu nggak bisa ditanyakan lagi. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna, mereka membaca salawat, 'alan nabi, ke atas baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang pada beriman, sallu, bacalah salawat, 'alaihi, kepada Nabi, wasallimu, dan ucapkanlah salam, tasliman, dengan mengucapkan salam yang sebenarnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka di sini ada pembahasan, apakah diperbolehkan seorang itu mengucapkan sholawat tanpa mengucapkan salam. Hanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tuh boleh apa enggak? Apakah harus Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad? Karena di sini perintahnya dua-duanya. Sallu alaihi, ucapkanlah salawat kepada Nabi. Wasallimu, ucapkanlah salam. Jadi salli wasallim. Boleh enggak orang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad saja atau sallallahu ala Muhammad saja? Maka para ulama berbeda pendapat. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan makruh. Mengucapkan salawat saja tanpa mengucapkan salam makruh. Sebagian mengatakan boleh saja mengucapkan salawat tanpa mengucapkan salam. Buktinya di dalam tasyahud orang itu baca salawat tanpa salam. Di setelah kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Di situ tidak ada bacaan salawat, bacaan salamnya. Maka sebagian ulama mengatakan boleh baca salawat tanpa baca salam. Tapi kalau kita ingin keluar dari khilaf, wal khuruj minal khilaf mustahab, ya kita baca salawat sambil baca salam, biar sepakat semua orang mengatakan salawat kita itu salawat yang baik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi baca salawat sekaligus membaca salam. Kemudian yang kedua kalinya, salah seorang ulama di Mekah, yaitu Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan
Sholawat ini termasuk amalan yang boleh diamalkan oleh semua umat tanpa perlu ijazah, tanpa perlu guru. Semua orang bisa membaca sholawat. Semua orang bisa membaca sholawat walaupun gak ada gurunya, walaupun gak ada ijazahnya. Karena memang sholawat ini ijazah langsung dari Allah di dalam Al-Quran. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Semua umat Islam disuruh sholawat. Maka kamu mau mengucapkan sholawat gimana saja, bentuknya bagaimana saja, asalkan itu sholawat Sallallahu alaihi Muhammad atau yang lain-lainnya, itu semua diterima oleh Allah. Boleh. Jadi mengucapkan sholawat tanpa guru itu boleh. Walaupun tentu yang terbaik harus sholawat yang ada gurunya. Apalagi santri Al-Fatah. Nah, santri Al-Fatah yang paling layak itu baca sholawat yang sudah jelas-jelas saja. Jangan sholawat yang aneh-aneh, gak pernah disampaikan, gak pernah diijazahkan, dibaca, akhirnya ujung-ujungnya bingung. Ujung-ujungnya bingung. Baca sholawat yang banyak. Apa untuk santri sholawat yang paling layak dibaca, yang paling harus sering dibaca? Selain sholawat Ibrahimiyah yang memang ijazah langsung dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, santri-santri harus banyak baca sholawat ilmu biar pinter. Maka kok sudah 10 tahun mondok belum pernah amalan sholawat ilmu, ini dipertanyakan ke al-fatahannya. Maka kalau kamu lihat ada teman-teman kamu sudah lama mondok, kok nggak patek pinter atau memang nggak pinter sama sekali, itu perlu ditanya. Pernah nggak baca sholawat ilmu? Sudah masuk kelas tahfidz tiap hari, masuk kelas 8 tahun, hafal cuma 8 juz. Ada juga yang begitu itu. Itu mertu ditanya, itu sudah baca sholawat ilmu atau belum? Sudah masuk kelas tiap pagi, ujung-ujungnya kelasnya pindah di bawah pohon sebelah itu. Nah itu mesti nggak pernah baca sholawat ilmu. Sampai jadi master. Master dalam meninggalkan sholawat. Makanya harus banyak baca sholawat. Insyaallah semua niat. Minta ijazah ke Pak Yai minta ijazah sholawat ilmu. Biar kita itu otaknya itu encer. Kalau otaknya tidak encer itu di pondok betah. Orang tuh banyak nggak betah di pondok itu sebabnya apa? Karena dia nggak paham ngaji, sehingga orang yang menerangkan ilmu itu seperti orang ngomong pakai bahasa Cina. Ini apa? Ini kok nggak paham belas. Padahal bahasa Indonesia itu, karena otaknya itu nggak encer, nggak pernah baca sholawat, akhirnya bingung terus. Ujung-ujungnya Pak, saya izin makomi saja. Sudah tua, rumah ini sudah menunggu saya. Cucu saya sudah nunggu saya. Kalau orang senang gini begitu biasanya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan barang siapa yang membaca salawat kepada aku satu kali sallallahu alaihi asra Allah akan memberi rahmat kepada dia 10 kali ganda. Jadi salawat itu kalau dari Allah artinya adalah rahmat. Artinya adalah rahmat. Sebagian tafsir mengatakan salawat kalau dinisbatkan kepada Allah artinya namanya akan dielu-elukan, akan disebut-sebut oleh Allah di depan para malaikat. Jadi dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat. Jadi salawat itu ada 2 maknanya kalau dari Allah. Yang pertama maknanya adalah Allah memberi rahmat kepada dia. Makna yang kedua Allah akan membangga-banggakan dia di hadapan para malaikat. Dua-duanya mungkin juga dua-duanya. Ya diberi rahmat, ya dibangga-banggakan oleh Allah. Maka baca salawat yang semangat. Habis salat kita baca salawat tuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Kebanyakan itu ngelamun. Akhirnya ya wajahnya itu gelap, nggak ada cahaya baginda Nabi di situ. Diceritakan ada seseorang
Yang dia ini mimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia manggil-manggil Nabi, Nabi enggak noleh-noleh. Maka akhirnya dia mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar engkau ini lebih kenal kepada umatmu daripada ayah mengenal anaknya sendiri, ibu mengenal anaknya sendiri. Lalu kok saya memanggil engkau enggak noleh, kenapa? Apakah engkau enggak kenal sama saya?" Ya memang saya itu kenal kepada umatku, tapi saya itu mengenal mereka seukuran banyaknya sholawat yang mereka baca kepada aku. Lah kamu enggak pernah baca sholawat, ya saya enggak kenal jadinya. Maka akhirnya orang tadi bangun tidur langsung baca sholawat sehari 100 kali. Cuma 100, tapi sungguh-sungguh. Kita sehari itu hitungannya sih 500 minimal itu. Tetapi ya kurang sungguh-sungguh tadi. Akhirnya ya manfaatnya kurang. Maka orang tadi kemudian setelah istiqomah baca 100 kali, mimpi lagi ketemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memanggil Nabi, Nabi langsung noleh. Ya, sekarang saya sudah kenal kepada kamu karena kamu sudah sering kirim sholawat kepada aku. Jadi semakin kita sering membaca sholawat kepada beliau, maka semakin Nabi kenal kepada kita. Lah semakin kita jarang-jarang baca sholawat atau nama Nabi disebut malah diam saja, seakan-akan tidak mendengar apapun, seakan-akan tidak terjadi apapun. Ya, akhirnya Nabi kalau ketemu kita terus diam saja. Nah, kalau yang nyuekin teman ya nggak masalah. Kalau yang nyuekin Nabi, yang nyafatin kita siapa nanti? Maka ini baca salawat tuh amalan yang penting sekali. Tapi baca salawat harus diingat, harus ikhlas. Karena semua amalan yang tidak ikhlas itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Berbeda dengan pemahaman sebagian orang yang berlebih-lebihan. Semua amalan itu harus ikhlas kecuali salawat. Salawat gak ikhlas diterima oleh Allah. Waduh, ini jauh yang seperti ini, jauh. Karena sudah ijma dari Quran, dari hadis, semua amalan itu kalau gak ikhlas gak diterima. Maka untuk mengkhususkan sholawat itu ya perlu hadis sahih. Nah, sedangkan hadisnya itu belum ada itu, kecuali dibikin sekarang ini. Dalilnya cuma satu bait saja, a'maluna bainal qaburi wa raddiha illa shalat 'ala nabi Muhammadi. Ya, itu dalilnya bait. Lah bait itu enggak bisa jadi dalil. Makanya baca sholawat juga harus ikhlas. Ya, baca sholawat itu harus ikhlas. Karena di sini juga ada hadis menjelaskan siapa baca salawat hatinya ikhlas maka akan diberi pahala begini, pahala begini, pahala begini. Maka amalan tidak ikhlas gak ada nilainya tanpa terkecuali salawat. Maka kita baca salawat pun harus ikhlas. Jangan tertipu dengan kata-kata orang yang meremehkan ikhlas. Pokoknya sementing maca salawat mesti itu kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya mesti nggak diterima. Wa an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattaba'tuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar dan aku mengikutinya hatta dakhala nahlan, sehingga beliau masuk di kebun kurma. Fasajada, maka beliau sujud. Fa atala sujuda, maka beliau memanjangkan sujudnya. Hatta hiftu, sehingga aku takut, au khasyitu, atau aku khawatir, ayyakunallahu qad tawaffahu, Allah Subhanahu wa taala sudah mewafatkan beliau, au qabadahu, atau mengambil beliau, maksudnya mengambil ruhnya. Ini termasuk bagian dari penting yang kita pahami. Jadi para sahabat itu saking cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu khawatir kalau nanti Nabi begini gimana, nanti Nabi begini gimana, dan kekhawatiran mereka terhadap nasibnya baginda Nabi atau kondisinya baginda Nabi itu menaikkan derajat mereka di sisi Allah. Maka ada sebagian ulama, sebagian wali itu jadi wali itu bukan hanya karena wiritannya banyak, bukan hanya karena banyak, bukan karena hatinya bersih saja, tapi karena perhatiannya kepada para wali. Setiap ada seorang wali safar, disiapkan uangnya, siapkan pakaiannya, baru jalan sebentar ditanya lagi, ini kesehatannya bagaimana, terus
Karena beliau itu seperti itu terus Allah angkat, bukannya jadi wali, jadi pimpinan para wali di seluruh dunia. Gara-gara apa? Gara-gara perhatian dengan seorang wali, akhirnya Allah angkat beliau jadi seorang wali juga. Nah, kalau perhatiannya bukan karena Allah, ya dosa malahan. Ini perhatian seseorang itu, sifat perhatian itu saja itu kalau diletakkan di tempat yang tepat bisa mengangkat derajatnya seseorang. Maka kita perlu juga kalau gurunya kelihatan sakit atau nggak masuk didoakan biar sehat, bukan? Wah, ustadznya safar ini, langsung keluar depan kelas semua. Biasanya seperti itu. Lagi takaza. Qala, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, faji itu maka aku melihat angduru, faji itu maka aku datang angduru, usaha untuk melihat angduru melihat Nabi. Farafa, maka beliau mengangkat ra'sahu, kepala beliau yang mulia. Faqala, maka beliau mengatakan, malaka ya Abdurrahman, ada apa denganmu wahai Abdurrahman? Qala, maka Abdurrahman mengatakan, fadzakartu dzalika lahum, maka aku menyebutkan alasanku melihat Nabi kepada Nabi. Faqala, maka Nabi mengatakan, inna Jibril, sesungguhnya Jibril qalali mengatakan kepada aku, ala yasurruka, apakah tidak menggembirakan kepada engkau annallahu azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla yaqul, beliau mengatakan, Allah berfirman, man shalla 'alaika shallaitu 'alaihi, siapa yang membaca salawat kepada engkau, aku akan membaca salawat kepadanya, aku akan bersalawat kepadanya. Wa man sallama 'alaika, siapa yang mengucapkan salam kepada engkau, sallamtu 'alaihi, aku akan salam kepada dia. Rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wal Hakim wa qala sahihul isnad. Wa lafdhu Abi Ya'la qala kana la yubariku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minna, dari kalangan kami, khamsatun, 5 orang, au arba'atun, atau 4 orang. 5 yanubuhu, karena perkara yang mendatangi beliau, min hawaijihi, dari kebutuhan-kebutuhan beliau, bil laili wan nahar, dalam waktu malam dan siang. Jadi sahabat-sahabat itu mereka selalu standby, selalu bersiap-siap, selalu bersiaga di sekeliling Nabi siang dan malam, tidak kurang dari 4 atau 5 orang. Selalu berusaha menjaga Nabi. Untuk apa? Untuk berkhidmat kepada Nabi. Untuk apa? Untuk mendengarkan ilmunya Nabi. Untuk apa? Untuk menunaikan keperluan-keperluannya Nabi. Dan ini adalah perkara yang besar juga. Maka bagi ahli ilmu itu penting, khidmat kepada gurunya itu satu perkara yang penting. Karena pernah ada cerita, orang itu jadi seorang ulama yang paling hebat di dunia ini, sebabnya adalah khidmat. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau suatu malam menyediakan air wudu untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya, siapa ini yang menyediakan air wudu ini? Saya, Ibnu Abbas. Langsung didoakan, Allahumma allimhu ta'wil, ya Allah ajarilah dia at-ta'wil, sehingga akhirnya beliau jadi imamnya para ulama. Jadi imamnya para ulama bukan hanya karena ngaji, tapi karena mau berkhidmat. Berkhidmat kepada guru kita itu bagaimana? Ya minimal tuh sampah-sampah yang berserakan itu nggak kamu tambahi lagi. Kalau sampah di mana-mana, Quran ditinggal di mana-mana, itu bagian dari menyakiti hati guru kita. Maka kalau pengen khidmat itu Quran setelah ngaji dibawa balik ke kamar. Sampah-sampah yang berserakan dibersihkan. Kamar yang kotor, yang kurang rapi dirapikan. Itu bagian dari khidmat. Insyaallah semua niat. Jangan kemudian khidmatnya di kelas, bawa khidmat telat, 3:30 baru datang. Alasannya khidmat. Nah, ini bukan khidmat itu, ya telat gitu, tiba-tiba cari alasan lain. Ya. Qala baji'tuhu wa qad kharaja, aku mendatangi beliau sedangkan beliau sudah keluar. Fattaba'tuhu, maka aku mengikuti Nabi. Fadakhala, maka beliau masuk haiton, satu kebun, min hitanil ashraf, dari kebunnya al-ashraf.
Dari sebagian rujukan mengatakan ini maksudnya adalah kebun miliknya Ka'ab bin Al-Ashraf yang diberikan oleh Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, yang masih ada sampai sekarang di kebunnya. Dikatakan Bustanu Sawalah. Di Madinah masih ada. Ini termasuk kebun terbaik yang ada di Madinah sekarang. Di sebagian rujukan seperti itu. Fasalla, maka beliau salat, fasajada, maka beliau sujud. Nah, Nabi di sini salat bukan hanya di masjid. Salat di tempat yang dingin juga itu kadang-kadang perlu. Kadang-kadang ya, bukan istiqomah di kamar terus ke masjid cuman finjer saja, beda itu. Salat di tempat dingin, tempat yang sejuk itu kadang-kadang bisa dilakukan. Untuk apa? Niru baginda Nabi. Fasajada, maka beliau sujud, fa'atala sujuda, maka beliau memanjangkan sujudnya. Qultu, aku mengatakan, qabadallahu ruhahu, Allah subhanahu wa ta'ala telah mencabut ruhnya. Qala, Abdurrahman mengatakan, farafa'a, maka Nabi mengangkat ra'sahu, kepala beliau yang mulia. Fada'ani, maka beliau memanggilku. Faqala, maka Nabi bersabda, malaka, kamu itu kenapa? Faqultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataltas sujud, engkau memanjangkan sujud engkau. Qultu, sampai aku mengatakan, qad qabadallahu ruha rasulihi, Allah telah mencabut nyawanya utusannya. La arahu abada, aku tidak akan bisa melihatnya lagi untuk selama-lamanya. Qala, maka Nabi bersabda, sajadtu syukra di Rabbi, aku sujud karena syukur kepada Tuhanku. Nah, ini sujud syukur. Sujud syukur itu bagian dari perkara yang disyariatkan di dalam Islam. Nah, kalau kamu dapat nikmat yang tiba-tiba, boleh kamu disunnahkan kepada kita untuk mengerjakan sujud syukur. Dengan syarat kita dalam keadaan wudu, ya sama dengan sujud tilawah itu, ada takbirnya, terus sujud menghadap kiblat. Itu penting, itu satu amalan yang kadang-kadang dikerjakan oleh Nabi ketika datangnya nikmat yang tiba-tiba atau terselamatkan dari musibah yang tidak terduga-duga. Sajadtu syukran li Rabbi fima ablani fi ummati, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah kepadaku fi ummati, mengenai umatku atau kepada umatku. Jadi bala itu termasuk satu kalimat yang punya dua makna. Bala itu bisa artinya musibah, bala itu juga bisa anugerah. Fima ablani fi ummati, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah kepada aku fi ummati, di dalam urusan umatku. Nah, kita lihat nih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi nikmat umatnya, tapi yang syukur baginda Nabi. Saking sayangnya baginda Nabi ini kepada umat, pokoknya perkara yang menyenangkan umat baginda Nabi ya senang, perkara yang menyusahkan umat baginda Nabi juga susah. Azizun alaihi ma'anittum, Nabi itu kalau ada perkara yang menyusahkan umatnya, Nabi itu susah sekali. Sampai beliau mengatakan, siapa yang ngurus umatku kok nyusahkan, maka ya Allah susahkanlah hidup dia. Kenapa? Karena Nabi nggak suka ada umatnya disusah-susahkan, tuh Nabi nggak suka. Ini penting ini bagi yang punya pangkat-pangkat tertentu. Karena urusannya ngurusi umat itu tanggung jawabnya bukan kepada atasan kita, tanggung jawabnya kepada yang punya umat ini, kepada baginda Nabi. Kok macam-macam dengan umatnya baginda Nabi, urusannya itu berhadapan dengan baginda Nabi. Bahaya itu, makanya harus ikhlas ngurus umat tuh. Jangan karena dendam pribadi terus ngamuk. Nah, kamu tidak boleh begini karena kamu sudah pernah menghina saya. Wah, loh kok bisa begitu? Bagaimana ceritanya ini? Itu bahaya itu seperti itu. Nanti hidupnya susah gara-gara menyusahkan umatnya baginda Nabi. Dan sudah banyak terbukti itu, sudah banyak terbukti. Bima ablani bi ummati. Lah kita juga harus praktekkan ini, akhlak ini kepada kita. Artinya kalau ada orang lain seneng, kita ikut seneng. Kalau ada orang lain susah, kita juga ikut turut prihatin. Jangan dibalik.
Kalau ada temannya susah, seneng, nah, mampus kamu. Siapa suruh kamu begitu dengan saya? Nah, ini akhlak buruk, ini akhlak yang seburuk-buruknya akhlak ya begini. Ini termasuk akhlaknya orang-orang munafikin menghadapi orang Islam ya seperti itu. In tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatu biha. Jadi kalau orang Islam kena musibah, mereka senang. Kalau orang Islam kena dapat nikmat, mereka susah. Lah kalau ada orang seperti itu sekarang ini, berarti memang dapat warisannya orang munafikin zaman dulu. Ahli waris. Ahli waris itu mungkin ada aliran darah-darahnya Ibnu Ubay dan teman-temannya itu yang seperti itu. Apa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umatnya? Man shalla alayya salatan min ummati. Siapa yang membaca salawat kepada aku satu kali salawat dari kalangan umatku, kata wallahu lahu asra hasanat, Allah akan menulis baginya 10 kebaikan, wa maha anhu asra sayyiat, dan Allah akan menghapus darinya 10 keburukan. Ternyata yang membuat Nabi sujud syukur itu nikmat agama. Orang dapat pahala, Nabi seneng. Orang hilang dosanya, Nabi juga seneng. Lah sekarang kita ini kalau seneng itu kadang-kadang senengnya nggak ada hubungannya dengan agama. Seneng dapat wesel, seneng baju baru, seneng makannya enak, seneng ditraktir makan, ya, seneng traktir makan juga ada. Jadi senengnya itu perkara-perkara yang nggak ada kaitannya dengan agama. Lah ini masih seneng-seneng yang nggak berguna dan nggak ada nilainya. Nah, kalau seneng yang ada nilainya itu seneng yang dikaitkan dengan agama. Itulah seneng yang sempurna, itu seperti itu. Nah sekarang ini bulan Maulid. Nah, waktunya kita bersenang-senang dengan datangnya penggembira yang merubah hidup kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba rasulik wa hubba amal alladhi yuballighuna ila hubbik wal amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka habba ilayna min kulli syai'. Allahumma ja'al hubbaka habba ilayna min kulli syai'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatu